Aku sudah mencoba sabar, tapi rasanya dadaku semakin sesak Gina. Aku sakit, rintih ibu mertua yang menangis terseduh di pangkuan ibuku. Jadi itu tujuan dia datang ke sini, untuk mencurahkan isi hatinya atas masalah yang menimpa keluarganya. Di depanku, ibu bersikap tegar dan terlihat kuat. Tapi di depan ibu, ia keluarkan semua isi hatinya. Ia ungkapkan rasa sedih yang bergejolak di dalam dada. Sebagai teman yang baik, ibu mencoba memberikan kenyamanan bagi besannya itu, membiarkan ibu mertua mengeluarkan isi hatinya sampai ia merasa lega. Aku yang hanya berdiri di ambang pintu rumah langsung mundur dan memilih ke warung, membiarkan dua wanita itu saling bicara sampai mereka puas bercerita. "Woi, Neng, tumben di sini. Gak ada masalah lagi kan di rumah mertuamu? Bukannya udah pindah ke rumah yang baru ya?" Aku memutar bola malas mendengar pertanyaan yang bertubi-tubi dari temanku itu. Dia turun dari motornya, lalu menghampiriku yang duduk di balik-balik. "Ya elah, malah cemberut. Jawab, orang nanya juga," ujarnya lagi memukul kepalaku menggunakan boneka kecil yang dia jadikan gantungan kunci. "Aku baik-baik saja, sehat sentosa," ujarku. Darling nyengir, lalu dia memberikan 2 kertas undangan ke tanganku. Aku membaca dengan seksama tanggal dan hari yang mereka pilih untuk melangsungkan acara pernikahan. Loh, bukannya 1 bulan lagi? Ini mah 1 minggu lagi, Ling. Iya, kita majuin biar lebih cepat halalnya gitu. Syukur deh, tapi aku belum nyiapin kado nih, ujarku merengut. Darling beranjak. Ia masuk ke dalam warung dan kembali dengan 1 bungkus roti. "Alah, tidak usahlah main kado-kadoan, Rani. Kamu dan ibu datang saja sudah menjadi kado buatku." "Ya, amplop mah boleh kali, Ran," ucap Darling terkekeh. Lama kami mengobrol hingga akhirnya Darling berpamitan karena harus mengantarkan undangan ke yang lainnya. Aku kembali sendiri sambil sesekali melihat ke arah pintu rumah yang terbuka sedikit. Masih ku dengar tangis ibu mertua dari sana. Darling pun sempat mempertanyakan kenapa ibu mertuaku datang sambil menangis. Tidak banyak yang kukatakan, hanya bilang jika dia tengah bersedih dengan kelakuan Kang Adi. Darling paham karena sudah bukan rahasia lagi jika Kang Adi telah menghamili wanita muda bernama Sarah. Ponsel berdering, aku mengambil dan segera mengangkat panggilan yang ternyata dari suamiku. "Assalamualaikum," ucapku. "Waalaikumsalam, Ran. Gimana keadaan ibu?" "Ibu baik-baik saja, Kah, meskipun terlihat masih sedih. Maklumlah, mendengar anaknya di penjara, masa sih tidak sedih, iya kan?" Raka membenarkan ucapanku. Dia pun menitipkan ibu untuk tidak aku tinggalkan. Takutnya nanti ibu melamun dan berimbas pada kesehatannya. "Syukurlah, kamu juga jaga diri ya. Insya Allah aku dan bapak pulang nanti sore." "Iya, Kah. Oh iya, gimana Kang Adi?" tanyaku ingin tahu. "Seperti yang ibu minta." "Berapa lama?" tanyaku lagi. "Belum tahu, mungkin nanti akan ada kabar lagi." "Sudah ya, tidak enak. Ini aku sedang bicara dengan Raisa dan ayahnya. Kamu baik-baik di sana ya," pungkas Raka. Panggilan terputus. Aku masuk ke dalam warung membereskan dagangan yang sebenarnya masih tertata rapi. Sesekali aku kembali melihat ke arah pintu rumah, namun masih sama. Ibu mertua masih terdengar bercerita kepada ibuku. Sekian lama aku menunggu, akhirnya ibu mertua keluar dan mencariku. Ia memanggil namaku berulang kali dan tersenyum
saat melihatku ada di sini. "Kenapa, Bu?" tanyaku. "Capek gak? Ibu mau ke rumah ibunya Maria. Kamu tinggal saja di sini kalau capek." "Tidak, Bu. Rania tidak capek," ucapku langsung membenarkan letak jilbab yang terkoyak akibat tiduran. "Ya sudah, pamit dulu sama ibumu. Ibu tunggu di sini." Mendapatkan perintah itu, aku pun bangkit dan kemudian masuk ke dalam rumah. Aku pamit pada ibuku dan mengatakan kalau aku akan mengantarkan ibu mertua ke rumah besannya di kampung sebelah. Ibu mempersilahkan. Ia pun menyuruhku untuk tidak meninggalkan ibu mertua seorang diri. Sebisa mungkin aku harus mendampingi ibu mertua yang saat ini sedang dalam keadaan terpukul. 3 kenyataan pahit mengenai putranya membuat dia syok. Namun masih tetap pura-pura kuat karena tugasnya sebagai orang tua belum usai. Masih banyak hal yang harus mertuaku itu lakukan, termasuk memberitahukan Teh Maria tentang suaminya. "Yuk, Bu," ujarku mengajak ibu pergi. Untungnya aku bisa mengendarai motor, jadi kami tidak perlu lelah berjalan untuk sampai ke rumah orang tuanya Teh Maria. Entah kenapa, aku merasa tidak enak hati. Aku takut akan terjadi apa-apa di sana, entah itu kepada ibu ataupun kepada Teh Maria sendiri. Sekitar 10 menit perjalanan, kami sampai di depan rumah panggung bercat hijau daun. Alif, orang pertama yang melihat kedatangan kami. "Mana Mama?" tanya ibu kepada cucunya itu. "Ada di dalam, Nek." Ibu pun masuk ke dalam rumah besannya itu. Setelah sebelumnya mengucapkan salam, Teh Maria yang tengah tiduran menonton TV pun langsung bangun saat ibu datang. "Kapan kamu mau pulang?" pertanyaan pertama yang ibu berikan kepada menantunya itu. "Nanti, Bu, jika Kang Adi pulang, itu pun jika bapaknya Alif tidak menikah lagi. Tapi jika Kang Adi akan menikahi wanita itu, lebih baik Maria tidak pulang sekalian. Aku tidak mau dimadu," tutur Teh Maria. Ibu mengembuskan nafas kasar. Wajar jika Teh Maria mengatakan hal itu. Istri mana yang sanggup berbagi suami? Aku pun tidak mampu untuk itu, apalagi jalannya seperti ini. Bisa dikatakan Teh Maria dikhianati oleh suaminya. Di sini, duduk di dekat pintu, membuat hatiku risau. Takut jika ibu mengatakan kalau sebenarnya Kang Adi telah dipenjara. Entah reaksi seperti apa jika Teh Maria mengetahui akan hal itu. Mungkin dia akan sangat terpukul, juga bisa saja meminta pisah. "Ibu tidak akan memaksamu, Mar. Semua keputusan ada pada dirimu. Kamu mau bertahan dengan pernikahan ini atau ingin mengakhiri, ibu tidak bisa memaksa. Tapi jika harus jujur, ibu ingin kamu tetap menjadi istri Adi dan setia menunggu kepulangannya. Atas nama Adi, ibu mau minta maaf. Maaf yang sebesar-besarnya," ujar ibu mertua. Teh Maria melihat ke arahku. Aku menundukkan pandangan, takut jika dia masih menganggapku wanita penggoda suaminya. "Ibu tidak usah minta maaf. Tapi jika Kang Adi tidak pulang-pulang, bagaimana dengan Alif dan Akbar? Mereka masih membutuhkan biaya, sedangkan bapaknya tidak tahu ada di mana." Aku paham arah pembicaraan Teh Maria. Pasti soal uang untuk kedua cucu ibu. "Kamu tenang saja. Selama Adi tidak memberikan nafkah untuk kalian, ibu dan bapak yang insya Allah akan mencukupinya. Tapi ia tidak akan besar, karena kami pun harus membiayai anak yang ada dalam kandungan Sarah." Wajah Teh Maria berubah menjadi masam. Mungkin dia tidak suka jika bagiannya harus dibagi dengan calon anak tirinya. "Aku gak mau ya, Bu, jika bagian anak-anakku harus dibagi 2 dengan anak wanita itu.
Aku tidak ridho. Enak saja, ujar Teh Maria ketus. Sudah aku duga, pasti dia menolak. Ya, mau gimana lagi, Mar? Ibu harus adil. Ya sudah deh, nanti sore aku pulang ke rumah. Nunggu ibu dan bapakku pulang dari sawah dulu. Enak saja, segala mau dibagi. Kelamaan tinggal di sini, nanti rumahku malah ibu kasih juga sama si Sarah. Ih, amit-amit. Ibu menggelengkan kepala, melihat tingkah Teh Maria yang seperti anak kecil. Dengan wajah masam dan bibir mengerucut, istri Kang Adi itu masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, dia kembali sembari menenteng tas besar. Ini, kamu bawa duluan baju-bajuku. Kamu kan naik motor, sedangkan aku nanti jalan kaki sama anak-anak, tutur Teh Maria menyimpan tas itu di depanku. Aku hanya mengangguk saja. Tidak lama kami di rumah besannya itu. Setelah memberikan 5 lembar uang berwarna merah, ibu pun mengajakku pulang untuk kabar mengenai Kang Adi yang dipenjara, biar bapak saja yang menyampaikan. Ibu tidak tega. Ia pun takut jika nanti malah ambruk di sini. Sore harinya, benar saja Teh Maria dan anak-anaknya kembali ke rumah. Dia langsung masuk ke dalam tanpa ingin menyapaku yang tengah duduk di teras rumah ibu. Bibi, lagi apa? Tanya Alif yang langsung duduk di sampingku. Lagi duduk aja. Kamu udah makan? Alif menggelengkan kepala. Ada rasa kasihan jika melihat wajah anak itu. Dia akan jadi korban orang tuanya jika nanti Teh Maria memutuskan untuk bercerai dari Kang Adi. Makan Gi, di dapur ada sayur sup sama balado telur, ujarku yang langsung disambut mata berbinar dari anak itu. Wah, beneran, asik, makan enak. Alif loncat kegirangan. Ia langsung masuk ke dalam rumah, berteriak memanggil neneknya untuk minta diambilkan makan. Karena sekarang ada Teh Maria, aku pun memutuskan untuk pulang ke rumahku. Raka akan pulang sebentar lagi. Aku tidak ingin dia melihat rumah dalam keadaan berantakan yang membuat matanya terasa sakit. Di rumahku, aku pun memasak untuk makan suamiku nanti dengan bahan seadanya. Tentu saja dengan bantuan perabotan seadanya juga. Melihat jam dinding yang melingkar di tembok, aku pun langsung membersihkan diri saat tahu sebentar lagi waktu maghrib akan tiba. Tepat waktu, setelah selesai mandi, azan berkumandang. Sekalian saja aku berwudu untuk melaksanakan sholat 3 rakaat. Assalamualaikum. Aku yang masih berbalut mukena selesai melaksanakan sholat maghrib langsung berdiri untuk membuka pintu. Dari suaranya saja aku sudah tahu jika yang datang adalah suamiku. Dan benar saja, wajah lelah Raka ku sambut dengan senyum termanis yang kupunya. Waalaikumsalam. Capek ya? Aku ambilkan minum dulu, ucapku. Gak usahlah, sini, mau peluk aja, ujarnya menarikku untuk didekapnya. Tidak ada penolakan. Aku membiarkan Raka melakukan apapun yang dia inginkan. Halal bukan? Aku menutup pintu dengan masih berada dalam rengkuhan suamiku. Ran, kok amis, ucapnya membuatku langsung mengurai pelukan. Amis, aku udah mandi kok. Aku mengendus kedua ketiak dan tidak mencium bau amis yang disebutkan Raka. Ran, amis banget. Amis you maksudku, ujarnya memelukku lagi semakin erat. Ih, Raka mah gitu, bisa aja buat pipiku jadi merah meronggeng. Merona, meronggeng mah menari. Aku terkekeh masih menikmati harum tubuh suamiku. Bersambung.